kita masih juga masih meragukan apakah seperti ini kita tidak murakabahnya sebenar-benarnya Pak Ustaz. Saya paham nanti. Saya pernah lama lah Pak Ustaz ya, ikut seperti ini. Tahu nih bahwa apa yang Pak Ustaz sampaikan ini kita dijaga oleh Allah. Tapi kan kita masih gak melenceng, masih gak kita goda-goda hati itu apa nih, apalagi yang zen Pak Ustaz. Ini kadang-kadang subhanallah. Inilah yang satu lah Pak Ustaz, yang saya tak sambung. Kalau judi, saya insya Allah bisa Pak Ustaz. Orang minum, apalagi kemarin saya mau dekat menyelesaikan masalah adat, masih juga bisa kita tidak Pak Ustaz. Tapi kalau masalah kawin ini Pak Ustaz, yang tidak bisa kita dari seperti itu Pak Ustaz. Ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, melanjutkan kata hikmah berikutnya dari kitab Al-Hikam. La tataraqqaf faragh al-aghyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Pengarang mengatakan la tataraqqaf, janganlah engkau menanti atau menunda faragh al-aghyar, hilangnya perintang-perintang. Tataraqab ini artinya intizar ya. Janganlah kau menunggu hilangnya aghyar. Apa itu aghyar? Nah, segala apa yang merubah hati pada keadaan. Kita ketemu keadaan situasi tertentu, hati kita pun terpengaruh. Terpengaruh. Jadi keadaan yang kadang membuat hati kita terpengaruh. Nah, jangan sampai kau menanti hilangnya pengaruh-pengaruh tersebut. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Maka sesungguhnya yang demikian itu akan memutuskan engkau dari adanya muraqabah. Yang muraqabah itu apa lagi? Ini mau dipaham kalimat muraqabah. Muraqabah ini adalah menjaga hati agar tidak keluar daripada hadirat ketuhanan. Muraqabah itu dalam hadis Nabi SAW
ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau menyembah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika kau tak melihatnya, maka ia melihatmu. Ini yang kedua ni. Jika kau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Berarti muraqabah itu apa? Merasa dilihat Allah, merasa diawasi oleh Allah. Ini maksudnya itu. Jika sesungguhnya yang demikian itu memutuskan engkau dari muraqabah. Bahasa yang mudah ni ya. Jangan menunggu hilangnya perintah-perintah yang menyebabkan hatimu berubah keadaannya sehingga engkau baru ingin mendekat kepada Allah. Yang demikian itu memutuskan engkau dari muraqabah. Ingat muraqabah tadi? Merasa fima huwa muqimuka fi, dari apa yang Allah telah dudukkan engkau pada situasi tersebut. Mari kita lihat dulu ni ya. Dikendaki pengarang di sini, Syekh pengarang kitab Ahli Hikam ini mempunyai keinginan dalam kata hikmah ini bahwasanya secara mutlak, ya, secara mutlak adalah muraqabah itu menjaga, membenarkan hatimu bahwa engkau berada pada posisi diawasi oleh Allah. Dan ini muraqabah ini harus jalan dimanapun kita berada, dalam masjid, di luar masjid, di rumah, di pasar. Memang perlu latihan, tapi kalau sudah terbiasa itu paling cepat merubah hati. Ya, sama kita salat juga begitu. Siapa yang salat dia tidak mampu memandang Allah, cukup pakai yang kedua, merasa dipandang oleh. Itu yang penting Bapak Ibu. Lakukan salat, fahamkan kalimat ini. Ihsan itu yang kita butuhkan. Waktu kita mulai takbir sampai salam, usahakan kita sedang dipandang, diawasi oleh Allah. Itu lebih cepat mendatangkan khusyuk daripada faham terjemahan. Itu kurang pengaruh, kurang efektif daripada hanya memandang tempat sujud. Boleh jadi pikiran pun kemana-mana. Tapi kalau ini lebih efektif. Dari mulai takbir sampai salam, rasakan kita sedang diawasi Allah, dipandang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya muraqabah. Paham ya? Nanti kalau saya jelaskan muraqabah, udah tahu dah tu. Tak perlu saya terjemahkan lagi. Kata mursyid bilang, ayo muraqabah. Muraqabah lah. Tanamkan di hati, kau tidak lepas dari pantauan Allah. Ya. Nah, muraqabah di sini bisa dengan hati, bisa juga dengan roh, bisa juga dengan sir. Cuman ini tingkatnya lain. Kalau kita tahap awal sih muraqabah dengan hati dulu. Jangan muraqabah dengan roh. Roh ini kalau sudah terbuka baru bisa muraqabah dengan roh. Apa perbedaannya? Muraqabah dengan hati ini tadi itu, ya, bahwasanya ya kita ini dalam posisi berada dalam pengawasan Allah. Kalau dengan roh kita menjaga bahwasanya kita akan menatap Allah. Kalau qalbun, hati, merasa diawasi oleh Allah. Tapi kalau muraqabah dengan roh, kita merasa kita yang menyaksikan Allah. Jadi yang roh janganlah terlalu jauh, yang roh ni. Yang penting yang hati dulu, yang qalbun ni. Apalagi sir, muraqabah dengan sir lebih dalam lagi. Muraqabah dengan sir ini
mempersiapkan untuk mendapat anugerah Allah. Makanya muraqabah sir itu semakin beradab dengan Allah. Ya, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali pembahasan kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala menempatkan engkau pada suatu keadaan, nah, biasanya keadaan itu menarik dirimu sehingga kau terpengaruh dengan keadaan itu. Kalau itu datang, jangan goyah, muraqabah jangan putus. Walaupun sifatnya zahiriahnya melalaikan, tapi hatimu jangan lalai. Tetap merasa diawasi Allah. Contohnya ni ya, sebagaimana Allah menempatkan engkau dalam situasi sedang bekerja, sibuk dengan urusan dunia. Di situ perlu mujahadah. Jangan sampai dalam aktivitas kita ini pun lalai kepada Allah. Oh, ini berat, tapi harus dicoba. Kalau orang bersungguh-sungguh dapat. Jadi pesan pengarang, nantilah aku muraqabah dengan Allah. Kalau sudah perintah-perintah sudah tidak ada lagi, kapan? Selama kita hidup di dunia ini selalu menggoda hati kita. Disitulah kita melawannya. Jangan putus asa. Walaupun dalam kesibukan, sambungkan hatimu kepada Allah. Tanamkan dimanapun kau beraktivitas, dalam masjid, luar masjid, Allah senantiasa mengawasi engkau. Dan ini pun sulit juga akan muncul kalau hati tidak biasakan zikir. Zikir itu membantu untuk memunculkan rasa itu. Nah, jangan sampai urusan dunia tadi itu menjadi engkau dicuri olehnya sehingga engkau lalai. Orang lalai sebab apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, jangan sampai hartamu sibuk dengan dunia. Jangan sampai harta urusan dunia dan anakmu menyebabkan engkau lalai kepada Allah. Jadi Allah bilang, walaupun kau berkecimpung dalam urusan duniawi, tetap muraqabahmu jangan lepas. Kau senantiasa diawasi Allah. Kita bisa berhenti maksiat. Takut nak buat maksiat kalau ada muraqabah. Selama ini kita muraqabah di masjid. Masjid khusyuk rasanya, ingat Allah. Luar masjid belum tentu. Tasawuf tidak begitu. Tasawuf ini muraqabah jalan terus. Al-ihsan itu harus kita terapkan dimanapun kita berada. Dan ini memang cermin daripada orang-orang yang bertakwa. Coba takwa di mana? Kata Nabi, at-taqwa haula. Takwa itu di sini kata Nabi. Nabi nunjuk dengan jarinya. Takwa itu di sini. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah. Jagalah hukum Allah dimanapun kau berada. Jadi kalau seorang nak bertakwa, nak muraqabah, nunggu perintah selesai, tak bakal maju rohaninya. Begitu saja, tak ada perubahan. Justru dalam kesibukan itulah kita berusaha jangan sampai lepas dari muraqabah. Ya, mudah-mudahan jangan kuat. Memang ini agak sulit, tapi kalau tak dicoba tak tahu. Ya. Jadi zaman ini tidak lagi seperti dulu pakai suluk 40 hari. Memang bisa fokus kepada Allah 40 hari. Tidak ada urusan dunia. Fokus ya suluk sama mursyid. Tidur dalam kelambu. Ada kelambu dulu suluk Pak, 40 hari. Keluar ke WC, makan, masuk lagi dalam kelambu. 40 hari, 40 malam ikut mursyid suluk. Mudah-mudahan 40 hari tadi hati bercahaya, setelah itu akan mudah menuju kepada Allah. Tujuannya begitu.
Tapi sekarang apakah mungkin? Ini kita tinggal di kota, hari-hari beraktivitas, turun pagi, pulang sore. Kapan suluknya? Inilah kita pakai khalwa fi jalwa, berkhalwat hatimu dalam keramaian. Yang ini kita pakai sekarang. Dulu orang berkhalwat tubuhnya menyendiri dari keramaian. Kita tidak lagi. Kau berkhalwat hatimu dalam keramaian. Walaupun dalam keadaan sibuk urusan dunia, hatimu tetap kau diawasi oleh Allah. Itu yang paling bagus. Daripada kita di kamar, jika hati kita keluar, pengen ke pasar, ketemu kawan, kan? Lebih baik kita kumpul dengan orang, tapi hati kita menyendiri dengan Allah. Itu lebih bagus. Dan ini zaman ini, inilah yang diterapkan. Tak ada lagi khalwat, tak ada lagi suluk fisik. Yang ada khalwat hatimu bersama Allah, walaupun dalam keramaian. Maka jangan tinggal zikir khafi itu. Zikir khafi itu orang tak tahu. Tutup yang boleh santai mandang orang, tapi hati Allah. Mana betul? Ini hebatnya zikir khafi. Ingat ya, zikir khafi bukan zikir jahar. Zikir jahar jadi fitnah nanti. Ya. Ya. Wala tataraqab. Janganlah kau menunda-nunda sehingga hilangnya kesibukan tersebut dengan harapan engkau ingin dekat sama Allah. Berarti kau menunda hatimu untuk bersama Allah. Kalau kau sudah menunda, berarti kau sudah su'ul adab dengan Tuhan. Kalau sudah su'ul adab sama Tuhan, kau telah membuang waktu yang begitu berharga. Kalau sudah membuang waktu yang begitu berharga, maka waktu yang terlewat tak bisa lagi dikawal. Kosong, nol. Padahal waktu itu kita manfaatkan, bisa membantu kita esok, lusa dan seterusnya lebih baik, lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menunggu perintah selesai, tak bakalan sampai kapanpun tidak akan ada kemajuan rohani kita ini. Maka jangan heran orang pengamal tiga tariqah berpuluh-puluh tahun tak ada kemajuan. Kena tak belajar muraqabah. Ustaz Ali bilang, saya diajarkan langsung mursyid muraqabah full hatam dari yang pertama sampai yang ke-22. Kita ni baru muraqabah qalbu, hati. Apa tu? Merasa diawas oleh Allah. Kalau muraqabah roh, kita merasa memandang Allah lebih jauh lagi. Itu tak bakal dapat kalau yang pertama tidak sempurna. Ya. Sungguh telah sampai kepada kami anna syekhina Maulana Arabi radhiyallahu an, guru daripada guru kami namanya Syekh Maulana Al-Arabi, ya. Kana idza ra'a ashabahu fi syughli wa ma khafa alaihim, ya. Apabila beliau melihat sahabat-sahabatnya, murid-muridnya disibukkan satu keadaan dan ia takut muridnya tadi dikuasai keadaan tersebut sehingga dia lalai, langsung dipandang sama dia. Anta kata dia. Langsung ditunjukkan. Hei kau kata dia. Langsung murid itu sadar. Allah kata dia. Balik lagi hatinya kepada itu hebat guru gitu. Tahu di hati kita ke mana. Saya ingat dulu waktu ngambil zikir. Masih sama paman saya itu. Paman saya ikut. Suami dari bibi paman. Lagi zikir. Ayo ambil ijazah zikir. Terus saya ambil zikir. Kita ambil zikir. Anta kata dia. Siapa nama kamu? Mahmud. Mahmud kata dia. Buang yang lain. Jangan masukkan. Hadirkan hatimu bersama Allah. Langsung dia tahu. Orang-orang yang hatinya kemana-mana itu tahu dia. Maulana Al-Arabi ini begitu dia. Dipandang muridnya. Begitu sakit lalai. Engkau. Allah kata dia.
Engkau Allah. Tapi ingat, omongan mursyid itu membantu, bukan omongan kita ni. Karena mursyid sudah ngomong begitu, langsung murid sadar bersama Allah. Ingat Rasulullah waktu bersama Abu Bakar di dalam gua, Abu Bakar ketakutan kalaulah masuk orang kafir Quraisy ini akan melihatnya dan melihat Nabi Muhammad SAW. Karena gua Thur itu tidak jauh, dia dangkal. Kalau kita menunduk itu kelihatan. Dalam keadaan takut tadi, apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, Allah bersama kita. Langsung muraqabah Abu Bakar, merasa Allah mengawasi dirinya. Hilanglah rasa takut. Nah, itu perlu muraqabah jemaah. Ya, biasakan muraqabah itu. Kemudian disebutkan oleh Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ini ya sufi, ulama di Mesir terkenal. Imam Sya'rani menyebutkan dalam kitab Al-Uhud, sebagian guru-gurunya menyatakan bahwasanya kana la yaghibu anillah walau fil halil jima'. Adapun guru-guru kami mengatakan kepada kami, dia bilang apa? Bahwa dia tidak pernah jauh daripada Allah. Dia tidak pernah merasa jauh daripada Allah, tidak pernah gaib daripada Allah, walaupun dalam berjima. Ayo. Tahu dah ni berjima apa? Begitu guru-guru kita, Masya Allah. Kumpul sama isteri pun tidak lalai dengan Allah. Ini sejauhlah kita sulit. Tapi ini kan gambarannya. Kalau sudah sempurna muraqabah, apapun situasinya. Kumpul tu urusan dunia dah. Mana lebih dahsyat jima' sama cari rezeki di pasar? Dalam bersetubuh dia masih bisa ingat Allah. Apalagi cuma di pasar. Nah, di situ muraqabah itu. Kita tidak kuat macam ini, tapi latihan. Latihan di pasar, jangan lalai kepada Allah. Ya, di masjid, insyaAllah lebih fokus kita. Ini hasil muraqabah, insyaAllah. Wahada syanu ahli i'tina minal arifin. Ini termasuk urusan yang sangat diperhatikan oleh orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Dia telah mencapai jam'ul jam'i atau jam'ul jami'. Dia telah mencapai kesempurnaan fokusnya hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Ini tidak banyak pembahasan. Sebenarnya di sini pembahasannya adalah perintah-perintah itu yang mengganggu hati. Bukan masalah perintah kesibukan dunia dalam mencari rezeki. Terjemahan ini banyak bercerita tentang masalah perintah lahiriah, sedangkan di sini hati. Jangan sampai hatimu terganggu untuk fokus dengan Allah. Jangan sampai hatimu terganggu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah derajat ihsan yang mau kita capai pelan-pelan. Bantu zikir, muraqabahlah. Ingat apapun yang terjadi di luar sana, rasakan betul. Nak buat salah, ingat kita diawasi oleh Allah. Berhenti maksiat insya-Allah. Ya, berhenti maksiat. Dalam hitungan-hitungan pun kita tak berani kita berbuat sesuatu yang menyalahi. Kita muamalah sama orang lain, dalam hitungan pun kita tak mau meleset. Artinya jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Kalau ini kita jaga, mulus perjalanan kita ini, insya-Allah cepat sampai. Mau sampai dah ni? Sampai ke mana? Kalau muraqabah tak kita latih, takkan sampai. Kunci kan tak maksiat. Muraqabah ni menghentikan maksiat. Berhenti maksiat kalau ada muraqabah. Mana berani kita nak buat maksiat? Ya, itu baik. Sekali itu, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya jemaah kita muzakarah sedikit. Tak banyak pembahasan sikit.
tulisan yang memang membuat manusia ini harus ingat kepada Allah dengan kriteria tadi pengawasan. Seakan-akan kita melihat Allah, Allah akan melihat kita. Tapi pada implementatifnya Pak Ustaz, saya sendiri kadang-kadang kita tahu nih bahwa kita akan dilakukan oleh Allah, perbuatan kita didosa benar. Tapi kita masih juga masing-masing melakukan. Apakah seperti ini kita tidak murakabah yang sebenar-benarnya Pak Ustaz? Saya paham nanti. Saya pernah lama lah Pak Ustaz ya, ikut-ikut seperti ini. Tahu nih bahwa apa yang Pak Ustaz sampaikan ini kita dijaga oleh Allah. Tapi kan kita masih gak melenceng, masih gak kita goda-goda hari itu apa dia itu, apalagi yang zen Pak Ustaz. Ini kadang-kadang subhanallah. Inilah yang satu lah Pak Ustaz, yang saya tak sambung. Kalau judi, saya insya Allah bisa Pak Ustaz. Orang minum, apalagi kemarin saya mau dekat menyelesaikan masalah adat, masih juga bisa kita hilang Pak Ustaz. Tapi kalau masalah harim ini Pak Ustaz, yang tidak bisa kita hindari seperti itu Pak Ustaz. Ya. Baik. Zikir dulu. Jadi talqin zikir, amalkan continue. Ya insya Allah, siapa yang istiqamah mengamalkannya, konsekuen setelah ditalqin, takkan mungkin tak ada kemajuan. Tapi kalau tidak konsekuen dengan petunjuk mursyid mengamalkannya, hasil pun tak akan muncul. Ilmu ni pelengkap. Kita tahu Allah mengawasi kita. Udah kita belajar dah. Yakin kan? Allah melihat kita, yakin? Tapi kenapa tak merasa diawasi? Berarti masalah rasa itu tak muncul. Untuk membuktikan Allah Maha mengawasi kita ni, rasa itu dimunculkan. Dengan apa? Istiqamah, zikrullah. Maka al-hikam ni ilmu, amalannya zikir. Sempurna ada ilmu, ada zikir. Ada zikir tanpa ilmu pun lambat hasilnya. Jadi zikir ini mengantarkan kepada ilmu rasa. Rasa ada Allah yang mengawasi. Bukan pada ilmu di pikiran. Aku percaya Allah mengawasi. Sama semua pun percaya. Ibu percaya tak Allah mengawasi ibu? Tapi kenapa masih buat salah? Rasa itu belum ada. Rasa Allah mengawasi itu yang harus dimunculkan. Makanya tasawuf tanpa bertarekat kosong dan nol. Tarekat tanpa ilmu tasawuf pun lambat hasilnya. Dua-duanya tak bagus. Kalau dapat, dua-duanya jalan. Gitu ya. Munculkan rasa. Kalau ada rasa, takut gitu. Makanya amalkan. Siapa yang amalkan, walaupun dia sibuk kerja kantor, dia masih tetap bisa menjaga. Ya, minimal dia bisa masih menjaga bahawa apa yang Allah perintahkan kuat dia lakukan, yang dilarang tetap dia kuat untuk menghindarinya. Dulu saya sampaikan, ya ini cerita fakta ini, bahwasanya ada salah satu ikhwan kita ini orang Pontianak, kerja sebuah kantor instansi. Ya. Dia mengamalkan istiqamah. Dia kerja kantor. Dia makan gaji setiap bulan dan sebagainya. Cuma dia serius dalam mengamalkannya, sehingga banyaklah pengalaman rohani yang dialami dia. Luar biasa pengalaman rohani dia. Sampai mursyid menyatakan, mursyid Abah Hanum bilang, kalau kamu ada rezeki tiap bulan kamu ke sini. Tiap bulan ke sana. Karena wakil talqin di Pontianak pun tidak bisa memberi jawaban apa pengalaman rohani dia. Bukan meremehkan, tak. Karena yang dialami dia sudah luar biasa sudah. Wakil talqin waktu itu Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Apakah boleh saya konsultasi dengan wakil talqin di Pontianak Abah? Jangan, langsung ke sini kata Abah. Berarti pengalaman dia luar biasa kan. Berhasil
hasil kena ada istiqamah mengamalkannya, kerja di instansi pemerintah lagi. Cuma dia kan tak neko-neko, artinya tak ngikut orang, tak terpengaruh. Itulah berkah zikir. Orang korupsi dia tak mau, kena buah zikir. Itu hebatnya zikir itu. Dimanapun kita berada, apapun posisi kita, kalau ada zikir, itulah dia benteng kita. Walau jadi polisi yang baik, jadi jaksa yang baik, pegawai negeri yang baik, petani yang baik, pedagang, takut dia melenceng tu. Itu hebatnya zikir tu. Masya Allah. Saya begitu mendengar berita bahawa dia tidak boleh berkonsultasi dengan wakil talqin, langsung ke mursyid, berarti pengalamannya luar biasa. Tidak bisa sembarangan orang bisa menanggapinya. Kerana pengalaman rohani tidak boleh konsultasi kecuali kepada mursyid. Itu rasa kalau sudah ada, sudah tak berani kita nak buat macam-macam tu. Maka kata Imam Ghazali, itulah sahabat sejati, kata dia. Tahu tak sahabat sejati ni? Allah itulah sahabat sejati, kata dia. Dia tak bisa berpisah dengan kau dimanapun kau berada. Begitu kata Imam Ghazali. Siapa di dunia ini yang paling dekat, masih jauh? Isteri tinggal, turun kerja jam 7 pagi, pisah. Malam ya satu kamar, pagi pisah. Siapa lagi? Anak pisah. Saat tertentu kita ketemu anak. Tapi yang tak berpisah hanya Tuhanmu, kata Imam Ghazali. Kalau ada rasa, rasa tu membangkit macam mana? Zikrullah. Zikir kepada Allah. Dah kemarin dibahas. Mana janji Allah? Ana ma'ahu idza zakarani. Aku bersamanya tatkala dia ingat dengan aku, kata Allah. Rasa bersama itu bisa dimunculkan dengan zikrullah. Mudah-mudahan Allah beri istiqamah. Zikir jangan sedikit-sedikit, jangan seminggu sekali. Ini pengajian taklim zikir. Lepas taklim tak zikir lagi. Susahlah. Ini namanya musim-musim. Musim ramai suka zikir, musim sepi lemah zikir. Berarti berzikir kerana orang. Ya. Saya begitu di tanah bersama guru. Kata guru bilang, ingat sendiri zikir. Ramai pun berzikir. Memang ramai asyik, tapi waktu sendiri pun jangan tinggal zikir. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Saya dah berzikir ni, nengok perempuan lewat. Ini pertanyaan ni kan? Belum dijawab ni. Ini pesan Nabi SAW. Ya, ini pesan Rasulullah. Kata Rasulullah, apabila kau berjalan, kau melihat wanita yang sangat menggoda dirimu, pulanglah ke rumah, kau jumpai istrimu. Sama, kata Nabi. Apa bedanya yang kau lihat dengan yang di rumah? Sama. Cantik Pak Ustaz, di rumah lain. Relatif cantik itu Pak. Cantik itu relatif. Ya, ada orang bilang istri aku cantik. Orang mana biasa-biasa saja, pandangan dia cantik. Jadi relatif masalah cantik. Tapi tidak ada kecantikan yang dipoles kecuali ketakwaan kepada Allah. Makanya kalau cari itu empat macam ni kata Nabi, perempuan dinikahi. Bimalihi, hartanya. Bijamalihi, kecantikannya. Wa nasabi, nasab keturunannya. Wa dini, agamanya. Kata Nabi, ambil agama, taribat yadak, kau beruntung. Ya, ambil agamanya, kau beruntung. Kalau cantik ada agama, bagus. Yang tak cantik ada agama pun orang senang masih. Ya, yang jelas perempuan tu seksi. Seksi. Orang Afrika tu yang hitam ada tak suami?
Ketawa pula ya. Itu perempuan tuh seksi, hitam pun masih ada yang mau. Baik, Bilal bin Rabah. Oh, Masya Allah. Dapat perempuan Arab bangsawan lagi, Quraisy, cantik lagi. Mau perempuan. Kenapa? Ketakwaan Bilal menjadikan pandangan perempuan tersebut terpesona. Bilal tu kulit hitam, bibir tebal, rambut berkeriting, tapi takwa dia telah memancar, menyebabkan perempuan Quraisy bangsawan tertarik dengan dia dan langsung dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala